bersemangat dalam mengikis kekotoran batin, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita kembali bisa berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan terimalah salam bahagia dari kami semua. Namo Buddhaya. Kita akan membahas langkah menuju kesucian bersama Romo Johan Adijaya Wong dan Romo Gunawan Susilo Sufian. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, saya sudah bersama Romo Gunawan Susilo Sufian. Romo, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Namo Buddhaya, Romo. Sehat? Baik, sehat Romo. Luar biasa ya, sibuk sekali nih Romo. Sadu. Ya, terima kasih Romo sudah bisa hadir Sama-sama. bergabung di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Nah Romo, kita akan membahas mengenai langkah menuju kesucian. Romo bisa jelaskan secara singkat mengenai definisi dari kesucian itu, Romo? Baik, Ya. Romo Mulyadi, ya, para pemirsa TVRI yang berbahagia, definisi daripada kesucian itu adalah terbebasnya dari kekotoran batin. Kekotoran batin itu ada ya di dalam batin makhluk ya, seperti kita ya, manusia. Nah, kekotoran batin ini ada 3 ya, ada 3 kalau kita merujuk kepada kitab suci Tipitaka. Yang pertama adalah keserakahan. Nah, keserakahan inilah yang membuat kita menjadi terikat terhadap sesuatu, sulit untuk melepaskannya ya, sehingga ketika itu terlepas, kita tidak menginginkannya terlepas, terjadilah penderitaan. Nah, kemudian karena keserakahan yang tidak terpenuhi, muncullah kebencian, sehingga yang tadinya serakah berubah menjadi benci terhadap sesuatu yang tidak tercapai itu. Nah, inilah yang membuat penderitaan. Nah, keserakahan dan kebencian ini dikarenakan ada kebodohan batin. Nah, kebodohan batin inilah yang menyebabkan kita menjadi serakah, yang menyebabkan kita menjadi benci karena kebodohan batin. Dengan kata lain, untuk mencapai kesucian itu harus menghilangkan yang tadi sudah Romo sebutkan ya. Betul. Pertama keserakahan, kemudian kebencian, dan kebodohan batin ya, Betul. Romo. Ini ada kaitannya nggak dengan khotbah pertama Sang Buddha ya, Romo? Wah, terima kasih. Ini sangat berkaitan. Dalam khotbah pertama Guru Agung Buddha kepada 5 pertapa Pancawagya. Ya. Nah, di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta, Guru Agung kita menjelaskan kepada 5 pertapa tersebut tentang bagaimana tentang kebenaran mulia yang pertama ya, yaitu tentang penderitaan ya, tentang Baik, penderitaan. Romo. Sebelum Romo jelaskan mengenai tadi ya 4 kebenaran mulia, kita break sebentar, kita ikuti beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Gunawan Susilo Sufian.
Romo, tadi Romo sudah jelaskan di awal mengenai definisi kesucian, kemudian juga ada kaitannya dengan khotbah pertama ya Romo ya, mengenai 4 kebenaran mulia. Silakan Romo bisa dilanjutkan 4 kebenaran mulia itu Romo. Baik. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan kepada murid-muridnya, ya termasuk kepada kita semua, bahwa kebenaran mulia yang pertama itu adalah tentang penderitaan. Baik penderitaan yang dialami oleh jasmani kita ataupun batin kita. Nah, penderitaan jasmani itu seperti lahir, tua, sakit, mati, kemudian sakit gigi, sakit perut, sakit mah, dan lain-lain, segala jenis penyakit. Kemudian dari sisi batin, penderitaan itu bisa dirasakan ketika bertemu dengan orang yang tidak disukai. Kemudian tidak tercapai apa yang diinginkan. Kemudian sakit ya, nah itu juga termasuk dalam kategori kebenaran mulia yang pertama. Nah, maukah kita mengakui adanya kebenaran itu dan memahami bahwa penderitaan itu memang benar-benar ada. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa penderitaan itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu ada di dalam batin kita, yaitu keinginan rendah. Nah, keinginan rendah itu kita nyambung kepada yang definisi tadi. Keinginan rendah yang disertai dengan kekotoran batin. Nah, ini namanya keinginan rendah. Kita tidak ingin berpisah dengan orang yang kita cintai, kita tidak ingin bertemu dengan orang yang kita benci, kita tidak ingin sakit, kita tidak ingin rugi. Nah, inilah yang membuat sumber daripada penderitaan hidup, makhluk hidup. Nah, ada penderitaan, ada sebab, ada yang terbebas, ya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya ini yang sangat penting untuk kita sebagai umat perumah tangga untuk bisa melangkah menuju pada kesucian. Nah, yang pertama adalah yang dalam kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan menuju terbebasnya dari penderitaan, yaitu pengertian benar, ya, di mana kita bisa mengerti tentang hakikat kehidupan, tentang bagaimana hukum sebab akibat berproses di dalam kehidupan kita, di dalam alam semesta ini. Bagaimana kita mengerti seutuhnya. Nah, kemudian setelah pengertian benar, pikiran benar. Nah, pikiran yang benar itu adalah pikiran yang terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Di mana pikiran itu yang benar, dia akan bersekutu dengan pikiran-pikiran yang baik. Nah, setelah itu yang ketiga adalah ucapan yang benar. Di mana ucapan itu tidak mengandung kebohongan, ucapan itu mengandung kejujuran, beralasan, tepat waktu, dan bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kemudian langkah yang keempat adalah tindakan yang benar. Nah, tindakan yang benar ini ketika kita mampu menolong orang lain yang sedang membutuhkan, kemudian kita mampu bekerja sesuai dengan kebenaran, tidak melanggar hukum, kemudian kita mampu setia ya kepada pasangan kita, kemudian kita menjunjung tinggi kebenaran, jujur, dan kita selalu menjaga kewaspadaan kita. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah bermata pencarian yang benar. Nah, kita sebagai umat awam siokianya bekerja sesuai dengan aturan etika masyarakat dan jangan melanggar etika masyarakat dan hukum setempat. Nah, kemudian langkah yang keenam. Langkah yang keenam adalah daya upaya benar. Bagaimana kita mendaya upayakan semangat kita untuk mengeliminir kejahatan dari dalam diri kita. Kemudian juga kita mengembangkan ya kebajikan-kebajikan yang sudah ada. Nah, kalau yang belum ada, kebajikan-kebajikan itu ya kita coba optimalkan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang
langkah ketujuh adalah perhatian yang benar. Bagaimana kita mengawasi batin dan jasmani kita ini jangan sampai dia bersekutu dengan yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir adalah langkah ke-8 adalah konsentrasi benar. Nah, konsentrasi benar ini bagaimana kita bermeditasi dan kita fokus kepada satu objek yang benar. Nah, ini harus kita latih terus. Baik. Sebagai umat Buddha, Meditasi ya Romo ya. meditasi Yang ke-8. itu yang paling Baik, terima kasih Romo Gunawan sudah menjelaskan 8 langkah menuju kesucian. Dan kita ikuti juga Romo pembacaan kitab suci Dhammapada. Dan setelah itu kita akan bersama-sama dengan Romo Johan Adijaya Wong. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Jana pasutadira nekamu pasamerata dewapi tesampi hayati sambudanang satimatang. Orang suci dan bijaksana tekun dalam meditasi, bertekad untuk melenyapkan kekotoran batin, mencapai nibbana. Selalu sadar, bijaksana, mencapai sama Sambuddha. Dipuja oleh semua orang, bahkan dihormati juga oleh para dewa. Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan saat ini saya sudah bersama Romo Johan Adijaya Wong. Ya, Romo tadi apa kabar dulu Romo? Nama budaya. Ya, tadi Romo Gunawan Romo sudah jelas. Romo? Oh, sehat Romo, sadu, terima kasih. Romo tadi Romo Gunawan sudah jelaskan mengenai definisi kesucian. Mungkin dari Romo sendiri mengenai definisi kesucian itu sendiri seperti apa Romo? Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Mulyadi. Ya. Juga para pemirsa Mimbar Agama Buddha yang berbahagia. Sebelum saya membahas kesucian itu apa, saya ingin membahas tingkat-tingkat kesucian dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha kita mengenal 4 tingkat kesucian. Tingkat kesucian yang pertama yaitu Sotapanna. Sotapanna artinya tuh pemasuk arus, pemenang arus. Artinya orang yang memasuki arus nibbana untuk pertama kalinya. Itulah Sotapanna. Kemudian tingkat kesucian kedua di dalam agama Buddha disebut Sakadagami. Sakadagami itu artinya yang kembali sekali. Yang artinya hanya dilahirkan sekali lagi. Terus tingkat kesucian yang ketiga yaitu Anagami. Anagami itu yang tidak kembali. Artinya yang tidak dilahirkan kembali di kama sugati bumi 7 ini. Alam kehidupan nafsu indria yang menyenangkan. 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Jadi seorang anagami tidak akan dilahirkan lagi di kama sugati bumi 7 ini. Dia akan dilahirkan di salah satu alam Brahma. Nah yang terakhir, tingkat kesucian yang keempat yaitu arahat yang telah mencapai penerangan sempurna. Jadi apabila kita ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian ini, semua kekotoran kilesa, kekotoran batin kita, yang kita anggap sebagai 3 kejahatan yang bersemayam di batin setiap makhluk yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah selain itu, kalau kita ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian, kita pun harus membasmi yang disebut dengan Samyojana 10. Samyojana adalah belenggu. Belenggu yang mencengkram makhluk-makhluk yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ada 10 belenggu yang harus dibasmi kalau kita ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian. Yang pertama, Sakkaya Ditthi. Kepercayaan tentang adanya diri yang kekal. Kepercayaan tentang adanya roh yang kekal. Ini merupakan pandangan salah yang pertama. Yang kedua, Wicikicca. Wicikicca tidak mempercayai ajaran Sang Buddha, tidak mempercayai
kama dan wipaka. Orang yang mempunyai batin wicikica pun tidak mempunyai kepercayaan diri. Terus yang ketiga, silabata paramasa, kepercayaan tahyul bahwa hanya dengan sembahyang toh dapat membebaskan makhluk dari penderitaan. Yang keempat, kamaraga, nafsu indria. Ini pun harus kita kurangi, bahkan kalau bisa kita basmi, kita cabut sampai ke akar-akarnya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan semu, bukan ini yang kita cari. Terus samyojana yang nomor 5, biapada atau awiyapada atau patiga, keinginan jahat, keinginan ingin mencelakai orang, keinginan untuk di dalam batin menyumpahi seseorang agar celaka. Terus yang keenam, rupa Brahma, keinginan hidup di alam rupa Brahma. Ini pun Sang Buddha katakan salah. Hanya seorang arahat yang bisa membasminya. Bahkan seorang anagami pun masih menginginkan kehidupan di alam rupa Brahma. Terus yang ketujuh, arupa Brahma, keinginan hidup di alam tanpa jasmani, tanpa rupa, yang ada hanya batin. Yang kedelapan, mana, kesombongan. Kesombongan pun ini sulit diatasi, hanya seorang arahata yang bisa mengatasinya, yang telah mencapai tingkat kesucian sempurna lah yang bisa membasmi kesombongan ini. Yang kesembilan, udaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang mempunyai kegelisahan dan kekhawatiran, batinnya tidak pernah bisa tenang. Apalagi untuk duduk bermeditasi dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir ada awija. Awija adalah kebodohan batin, kegelapan batin, ketidaktahuan. Ya inilah 10 samyojana yang harus kita kikis sedikit demi sedikit kalau kita ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian. Baik, terima kasih Romo. Tadi Romo sudah jelaskan mengenai kilesa atau kekotoran batin, serakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kemudian juga ada 10 belenggu yang harus kita latih, kita kikis sedikit demi sedikit seperti itu sehingga nantinya akan mencapai kesucian ya. Terima kasih Romo. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Gunawan Susilo Sofian dan juga Romo Johan Adijaya Wong mengenai 8 langkah menuju kesucian dan juga 10 belenggu yang harus kita latih setiap hari sedikit demi sedikit agar batin kita bisa kuat, kemudian kita juga bisa mencapai kebahagiaan. Romo, sebelum kita akhiri acara kita, program kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, Romo Gunawan silahkan bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada semua pemirsa. Silahkan Romo. Baik, terima kasih. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersemangat di dalam mempraktikkan jalan mulia berusul 8 ini, karena ini ada di dalam kehidupan kita. Tidak jauh-jauh, ya. Kita bisa singkat menjadi 3. Latihan kemoralan, latihan meditasi, kemudian akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan inilah yang akan membuat penderitaan kita semakin berkurang, bahkan habis. Nah, marilah kita sama-sama kita tingkatkan latihan praktik kemoralan, meditasi, sehingga muncul kebijaksanaan di dalam batin kita setiap hari. Baik, terima kasih. Silakan Romo Johan. Baik Romo Mulyadi,
juga para pemirsa Mimbar Agama Buddha yang berbahagia. Saya ambil dari kitab suci Dhammapada syair 183. Sattva papasa akaranang. Jangan berbuat jahat. Artinya, kita jangan melakukan segala macam bentuk kejahatan, baik melalui ucapan, melalui jasmani maupun pikiran. Hal ini dapat terwujud bila kita melaksanakan, bila kita membentengi diri kita dengan hiri dan otapa. Hiri adalah malu untuk berbuat jahat, otapa adalah takut akan akibatnya. Kusala sah upasampada, tambahkan kebaikan. Artinya kita melakukan segala macam perbuatan-perbuatan baik, baik melalui ucapan, melalui jasmani maupun pikiran, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini dapat terwujud bila kita melaksanakan dana dan sila. Dana adalah kemurahan hati, sila adalah kemoralan, kesusilaan. Yang terakhir, saci tapa riyodapanang, sucikan pikiran. Inilah puncak dari ajaran Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Karena pikiran kalau bersih, tentu ucapan maupun perbuatan kita pun akan baik, akan bersih pula. Inilah yang bisa saya sampaikan di hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Swati Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Terima Buddhaya, kasih Romo. Romo Gunawan, Romo Johan. Pemirsa yang berbahagia, apabila ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku-buku karya Ehipasiko Foundation yang akan dikirimkan ke alamat Anda secara gratis. Dari Wihara Sadapala Bojong Indah Cengkareng, Jakarta Barat, kami mohon undur diri dan kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pengalaman jadi kenangan bagai bayang di mimpi. Kejahatan tidak akan hilang andai ku mengetahuinya. Tiga akar kejahatan, penyebab banyak kehancuran. Hidup berlalu siang dan malam, semua hilang waktu maut menjemput. Sanak saudara takkan menolong aku yang merasakan putus tali kehidupan, hanya kebaikan